Ibu, sudah lama sekali. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Sudah lama sekali aku tidak melihat senyummu. Senyummu yang begitu tulus dan hangat untukku. Ibu, andai aku bisa menulis. Andai aku bisa menulis seperti mereka yang bersekolah. Aku ingin menulis surat untukmu. Ibu, lihatlah rumah panggung kita, rumah papan kita. Beberapa pilar, lantai, tangga, sudah banyak yang lapuk, dimakan oleh rayap, tergerus usia. Ibu, biasanya saat pagi, sebelum ayam jantan berkokok, aku selalu mendengar senandungmu di dapur, menumbuk bumbu, mengiris bumbu, memasak bekal makanku, memasak bekal makan untuk kita berdua. Ibu, sejak kepergian ayah, sejak kematian ayah, aku tahu engkau sangat terpukul. Aku tahu engkau sering melamun. Dan aku juga tahu, aku sering melihatmu, Ibu, ketika engkau menangis sendirian di kamar. Ibu, aku bukan anak yang baik. Aku bukan anak yang baik, Ibu. Aku selalu membuatmu marah. Aku selalu membuatmu kesal. Maukah engkau mengampuniku, Ibu? Mengampuni kesalahanku, karena aku tidak bisa menjagamu saat itu, Ibu. Saat sore itu, saat petang itu, andai saja, Ibu, andai saja waktu itu, saat itu, aku menuruti perkataanmu, semua hal ini tidak akan terjadi, Ibu. Ampuni aku, Ibu. Ampuni anakmu yang sudah durhaka padamu ini, Ibu. Aku masih ingat betul bagaimana hari itu, Ibu. Sore itu, ketika kita pulang dari kebun balam kita, kebun karet kita yang berada di tengah hutan. Pada saat kita sudah menyeberangi sungai dengan sampan kayu kita, aku teringat di mana saat itu engkau berkata bahwa pisau pemberian ayah tertinggal di pondok yang ada di tengah kebun. Engkau sempat meminta tolong padaku untuk kembali berperahu menyeberang balik dan mengambil pisau itu. Tapi bodohnya aku menolak perintah dan permintaanmu, Ibu. Menolak perintah itu hingga akhirnya engkau mendayung perahu sendirian, menyeberangi sungai kembali ke dalam kebun kita yang di tengah hutan. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi melihatmu. Aku menyesal, Ibu. Tapi aku bisa melihatnya sekarang. Aku bisa melihatnya, aku bisa melihat semuanya sekarang, Ibu. Pada sore itu, matahari begitu condong ke barat, hendak kembali ke peraduannya. Kau berjalan kembali
ke pondok di tengah kebun karet kita, di tengah kebun balam kita, padahal hari sudah gelap. Benar saja seperti yang engkau katakan, bahwa pisau pemberian ayah tertinggal di pondok. Tapi di sana, seseorang telah menunggumu. Seorang lelaki yang kau kenal. Kau kenal luar dalam. Kau kenal. Jika kau melihat senyumannya dimanapun itu, kau pasti akan mengenalnya. Dan aku bisa melihat bahwa engkau bertemu dengan ayah. Kau langsung mengambil langkah 1000 saat itu, ibu. Berlari, menghampiri ayah yang tengah duduk sendirian di pondok. Air mata terharu, bercampur rasa rindu yang mendalam, menetes tidak terasa. Kau berlari pada ayah. Ketika kau sudah dekat dengannya, sudah berada di hadapannya, kau melihat pisau itu ada di tangan ayah. Kemudian ayah bilang pada engkau, ibu, ikutlah denganku, istriku. Tapi kini aku yang bisa melihat. Aku berteriak, ibu. Jangan ibu. Tidak, jangan. Jangan ikuti dia. Jangan kau mau, ibu, mengikuti dia. Karena dia bukan ayah. Dia bukan ayah. Ibu, sadarlah, aku mohon. Ayah sudah lama meninggal. Meninggalkan kita berdua. Hidup bersama berdua bertahan di desa yang terpencil ini. Tapi engkau menerima sodoran tangannya, menerima gandengannya, dan kau dibawa pergi. Seluruh warga desa malam itu gempar. Mereka langsung mengumpulkan bala bantuan sesama warga desa untuk mencarimu, mencari keberadaanmu malam-malam yang gelap dengan obor di tangan. Mereka berteriak berkeliling, mencarimu, memanggil namamu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena ketua kampung telah berkata, teruntuk yang berkebun, memancing, berternak, dan lain-lain yang ada di kebun atau yang ada di hutan, jangan sampai kemalaman. Pulanglah saat matahari terbenam, atau semuanya telah terlambat. Ibu, yang menuntun dan mengajakmu serta membawamu bukanlah ayah. Dia bukanlah ayah, tapi dia adalah penunggu hutan. Dia adalah penunggu hutan. Hingga saat ini, ketika aku sedang berada di pinggir hutan, aku bisa melihatmu, ibu. Tapi kau bukan ibuku yang kukenal dulu. Rambutmu tidak lagi rapi. Rambutmu acak-acakan, seperti injuk. Kedua matamu putih, dan tubuhmu sangat kurus. Aku tidak mengenalimu lagi, ibu. Engkau melata di pepohonan dengan tangan dan kaki yang panjang bagaikan gantar.
engkau bertingkah laku bagai hewan, dan engkau tidak lagi berbicara bahasa kita. Saat itu aku melihatmu bertengger di atas pohon yang tinggi sore itu. Aku tidak sadarkan diri. Aku pingsan, terjatuh ke rerumputan. Hingga malam harinya, aku ditemukan oleh seseorang yang pulang dari kota. Orang itu mengenaliku. Orang itu tahu aku ini anak siapa. Sepanjang perjalanan aku hanya menangis sebagai bocah lelaki kecil. Kemudian, esok paginya saat aku bangun, tetua kampung berkata, "Dia bukan lagi ibumu, nak. Kami sudah tidak tahu lagi bagaimana untuk memulangkan ibumu. Karena berapa puluh orang yang kami kirim untuk mencari ibumu hilang satu persatu. Kemudian esok harinya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, dalam keadaan hanya tinggal nama, tercabik-cabik bagaikan binatang, tercabik-cabik di sana sini, darah di mana-mana. Hingga saat ini aku ingin bertemu dengan sang penunggu hutan. Andai aku tahu, andai aku bisa bertemu dengannya. Aku ingin buat perhitungan dengannya. Tapi tidak, nak. Tidak. Setidaknya seperti itu yang salah satu warga desa katakan padaku. Kau tidak cukup kuat, nak. Dia bukan manusia. Yang menculik ibumu dan merubahnya menjadi seperti sekarang ini bukan manusia. Aku hanya terdiam. Dan aku selalu terbangun di tengah malam ketika aku mendengar suara ribut di luar, di mana binatang ternak mereka tewas. Dan ketika salah satu warga menghampiri kandang ternak mereka, mereka melihat kau, melihatmu ibu, dengan tangan dan kaki yang sudah panjang, tanpa busana, dengan kukumu yang panjang bagaikan kuku beruang madu. Engkau menggigit leher hewan ternak itu dan menghisap darahnya. Saat engkau melihat warga itu, engkau berteriak. Kemudian engkau mencabik-cabiknya tanpa ampun, hingga warga itu menghembuskan nafas terakhirnya di samping bangkai hewan ternaknya. Kau melompat ke pucuk pepohonan tinggi dan hilang begitu saja. Ibu, sebenarnya apa yang hutan terkutuk itu lakukan padamu? Tapi aku tahu engkau tetap ibuku, dan aku masih bertekad untuk membawamu pulang, kembali ke rumah. Kembali kita hidup bersama. Kembali seperti dulu, ibu. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Tidak ada. Aku hanya seorang bocah, buta huruf, tidak bisa baca dan tulis. Menulis surat pun tidak mungkin. Kemana harus aku kirim surat itu? Engkau berada di tengah hutan, memangsa setiap orang yang tersesat, memangsa hewan-hewan ternak yang tersesat, memangsa hewan-hewan liar. Ibu,
Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, tapi setidaknya aku masih bisa melihatmu. Walaupun rupa dan penampilanmu kini tidak seperti dulu. Tengah malam, engkau bertengger di atas pohon besar di depan rumah panggung kita, menatap padaku dengan kedua matamu yang putih, menyeringai padaku, menunjukkan taringmu yang panjang bagaikan jarum dan tombak. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, dengan keadaan yang seperti itu, masih ingatkah engkau padaku, anakku? Ibu, pulanglah. Pulanglah ke rumah. Aku anakmu merindukanmu di sini. Sekarang, aku tidak peduli apa yang warga desa katakan. Sekarang, aku tidak peduli apa yang ketua kampung katakan. Bagaimanapun juga, engkau tetap ibuku. Engkau mencabik-cabik mereka kini, dan mereka tergeletak, berserakan di ruang tengah. Aku kini berdiri, sendiri, memejamkan mataku, dan kau dengan masih menggeram bagai harimau, meringis bagai ular. Kau tidak sedikit pun menyakitiku. Ibu, aku menyayangimu.